Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, volume kendaraan di sepanjang jalur alternatif Jonggol yang seringkali dipergunakan sebagai jalur alternatif menuju Bandung semakin meningkat. Oleh karena itu, tim liputan arus mudik lebaran seputar Jonggol melakukan penyisiran di sepanjang jalan alternatif Jonggol hingga ke Cianjur menuju Bandung untuk memberikan pandangan mata mengenai keadaan jalan, titik-titik rawan kemacetan, lokasi-lokasi rest area dan tempat peribadatan, pom bensin, serta lokasi pos operasi Ketupat Lodaya 2015. Semoga informasi ini nantinya dapat membantu Anda mempersiapkan diri dalam rangka mudik ke kampung halaman bersama keluarga. Liputan kami awali mulai dari depan perumahan Citra Indah. Dari Jakarta, setelah Anda melewati Cibubur dan kemudian menyusuri Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Anda akan menemukan perumahan Citra Indah. Pada musim mudik tahun sebelumnya, daerah di depan perumahan Citra Indah ini merupakan titik macet yang cukup parah. Jadi, berhati-hatilah dan pertebal rasa sabar Anda. Dari perumahan Citra Indah, perjalanan dapat Anda lanjutkan menuju Jonggol. Setelah Anda melewati jembatan kecil ini, Anda berarti telah memasuki ke wilayah Jonggol. Sekitar 500 meter setelah Anda melewati jembatan, Anda akan menemukan penunjuk jalan yang akan mengarahkan Anda untuk masuk lebih jauh ke wilayah Jonggol menuju Cariu. Di sini, Anda juga akan menemukan pos pantau mudik lebaran 2015 atau posko operasi Ketupat Lodaya 2015 unit Polsek Jonggol. Ikuti saja penunjuk jalan tersebut hingga Anda menemukan pertigaan Manan. Dari sini, ambil arah kiri menuju Cariu. Di pertigaan Manan ini Anda juga akan menemukan pom bensin dan minimart. Beberapa ratus meter dari pertigaan Manan, Anda akan melewati pasar sementara atau pasar baru Jonggol. Seperti pasar lainnya, wilayah ini juga akan menjadi salah satu titik kemacetan yang harus Anda lewati. Setelah lolos dari pasar, Anda akan menemukan pelang rumah makan Jatinunggal. Ini bukan niatan kami untuk mengingatkan Anda agar makan di sana, tetapi kami hanya memberitahukan bahwa mulai dari rumah makan ini jalanan banyak yang bergelombang, sehingga Anda harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda. Setelah beberapa lama menari bersama jalan bergelombang dan kemudian memasuki wilayah Cariu yang ditandai dengan Tugu Selamat Datang di Cariu, maka bagi Anda yang belum sempat mengisi bahan bakar, Anda akan menemukan pom bensin 24 jam di Tarunajaya. Dan bila Anda memerlukan istirahat, Anda juga akan menemukan sebuah masjid besar yang berada di kompleks pondok pesantren Baitul Jannah. Anda tidak perlu merasa khawatir karena masjid ini terbuka untuk umum dan memiliki pelataran parkir yang cukup luas. Apabila Anda merasa cukup beristirahat, Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda. Bagi yang ingin menambah perbekalan, Anda tak perlu risau, karena di sepanjang jalan ini Anda dapat dengan mudah menemukan minimarket yang berada di kiri maupun di kanan jalan. Perjalanan Anda akan membawa Anda hingga ke perempatan Pasar Cariu, di mana di sini Anda akan menemukan pos pantauan mudik lebaran atau posko operasi Ketupat Lodaya 2015. Dari perempatan ini, ambillah arah ke kanan. Sepanjang jalan ini terdapat pom bensin, hotel, dan juga masjid.
Yang harus menjadi perhatian Anda adalah jalan berkelok dan bergelombang yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Ketika Anda memasuki daerah Desa Cibatu 3, di sini banyak sekali kelokan dan jalanan yang naik turun. Sedangkan di Desa Bantar Kuning, jalanannya relatif lebih mulus. Memasuki Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Anda akan kembali menemukan posko lebaran Operasi Ketupat Lodaya 2015 persis sebelum jembatan. Selepas jembatan, Anda akan memasuki daerah Kampung Sodong. Di sini Anda akan menemukan banyak masjid, sehingga tidak akan kesulitan dalam menjalankan ibadah di perjalanan. Melewati Kampung Sodong, Anda akan menemukan Pasar Pasir Tanjung. Namun pasar ini tampaknya tak perlu dikhawatirkan, karena ketika kami melewatinya di hari libur, suasana pasar ternyata cukup sepi dan tidak sampai mengganggu kendaraan yang lewat di depannya. Apabila Anda menginginkan beribadah sekaligus beristirahat, Anda dapat melewatkan masjid-masjid di Kampung Sodong dan lanjutkan perjalanan Anda sampai Anda menemukan Masjid Raya Raudatul Faizin yang terletak di daerah Tanjung Sari. Masjid ini cukup besar dan memiliki halaman parkir yang luas, serta di seberangnya juga terdapat kios-kios yang menjajakan beraneka ragam makanan, baik untuk oleh-oleh maupun untuk bekal Anda di perjalanan. Setelah cukup beristirahat, lanjutkan perjalanan Anda kembali hingga menemukan gerbang Haven Memorial Park. Ambillah jalan ke arah kanan dan jangan ambil arah lurus, kecuali Anda memiliki kerabat yang diistirahatkan di sana. Perjalanan Anda dari sini akan kembali diwarnai oleh beberapa tanjakan dan kelokan tajam serta daerah rawan longsor. Ada beberapa tempat istirahat dan posko kesehatan gratis bagi pemudik, terutama bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tempat peristirahatan itu diprakarsai oleh Padepokan Sunda Akur. Tempat ini tidak hanya cocok untuk beristirahat, tetapi juga untuk mengisi bekal, karena ada penjual makanan dan minuman di sekeliling posko ini. Setelah selesai beristirahat di pondok Padepokan Sunda Akur, perjalanan Anda masih akan menemui tanjakan dan kelokan tajam. Di daerah ini juga Anda akan menemukan tempat wisata yang cukup menarik, yaitu Penangkaran Rusa. Anda dapat mengajak anak-anak Anda untuk berinteraksi langsung dengan rusa-rusa yang berada di bawah pengawasan Departemen Kehutanan. Selepas dari tempat wisata Penangkaran Rusa, Anda dapat menemukan kembali pos terpadu angkutan lebaran 2015 di daerah Sirna Rasa. Melewati pos terpadu angkutan lebaran milik DLL Aji dan Dinas Perhubungan ini, Anda akan memasuki wilayah Cianjur, tepatnya daerah Cikalong. Di daerah ini, setelah melewati jembatan, Anda akan langsung disuguhi jalanan yang menanjak dengan curam. Para pengemudi, baik roda 4 maupun roda 2, harus sangat waspada dan berhati-hati di daerah ini. Karena selain jalan menanjak dan kelokan yang tajam, resiko yang timbul dari pengguna jalan lainnya seperti bus dan truk juga dapat mengancam keselamatan Anda. Jadi, usahakan jangan terlalu berdekatan dengan bus atau truk yang berada di jalan menanjak. Bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor dan tiba-tiba merasa kekurangan bahan bakar, di sepanjang jalan ini juga terdapat beberapa pos pengisian bahan bakar mini. Salah satunya adalah di dekat pertambangan batu. Ketika Anda berada di akhir tanjakan, maka berarti Anda telah berada di puncak Pinus yang menjadi tempat peristirahatan dan penuh dengan tempat makanan.
Yang namanya puncak pasti setelah itu akan ada turunan, tapi ternyata di sini tidak. Setelah Anda melakukan perjalanan dari puncak Pinus, Anda masih akan bertemu dengan tanjakan dan kelokan tajam yang membuat dinas terkait harus memasang tanda peringatan bahwa di sepanjang jalan ini rawan kecelakaan. Selain tempat wisata penangkaran rusa, Anda juga akan menemukan tempat wisata lain, yaitu objek wisata ziarah dalam Cikundul, yang berjarak 4 km ke arah kanan dari jalur yang Anda lewati. Melewati objek wisata ziarah dalam Cikundul, Anda akan menemukan kembali rest area dan rumah makan serta depo pengisian bahan bakar yang berjarak sekitar 100 meter dari rest area tersebut. Jika Anda tidak ingin berhenti dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, maka Anda akan sampai di sebuah pertigaan, di mana pertigaan tersebut juga terdapat pos pantau operasi ketupat Lodaya 2015. Dari pertigaan ini ambillah jalan belok ke kanan yang menuju ke arah Bandung. Lurus saja ikuti jalan tersebut, di mana di sepanjang jalan ini juga ada pom bensin sehingga Anda tidak usah khawatir kehabisan bahan bakar. Setelah sekian menit berjalan, Anda akan kembali bertemu dengan pertigaan. Kali ini ambil arah kiri ke arah Bandung. Jangan sampai kebablas ke arah lurus. Meskipun nanti bisa juga ke arah Bandung, namun jalan lurus itu menuju Cianjur kota dan akan membutuhkan waktu tambahan untuk menuju Bandung. Setelah Anda mengambil arah kiri menuju Bandung, Anda akan disuguhi dengan kelokan-kelokan tajam lagi. Namun secara umum jalanan di jalur ini lumayan baik. Tetap ikuti jalan tersebut sampai Anda bertemu dengan perempatan Jangari. Dari arah sini ambillah belokan ke kanan ke arah Bandung. Di sepanjang jalur ini juga terdapat pom bensin yang berada di sebelah kiri jalan. Lanjutkan perjalanan Anda hingga bertemu pos pantau operasi ketupat Lodaya 2015. Dari sini, Anda bisa langsung ambil belokan ke kiri dan lanjutkan terus perjalanan Anda hingga sampai di Bandung. Nah, sampai di sini kami menemani perjalanan Anda mudik dengan memberikan selayang pandang pantauan jalur mudik sepanjang jalur alternatif Jonggol Cariu Cianjur Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami himbau agar Anda selalu waspada dan berhati-hati dalam perjalanan mudik Anda agar selamat sampai tujuan. Segenap kru liputan pantauan jalur mudik Lebaran 2015 menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah 2015. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.